Baik, selamat pagi Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Shalom. Kurang keras suaranya, shalom. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama 19 Maret 2023 untuk berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita perhatikan warta gereja kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, doakan kebaktian pengukuhan atau pemberian gelar pendeta muda untuk Evangelis Henry Suparman pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19 di GBI CI TPW Poris. Pendeta, panitia PI, dan sekretaris gereja akan hadir untuk mewakili gereja induk. Kemudian yang kedua, mohon doakan pelayanan pendeta Stefanus bersama dengan Departemen PI BPN GGBI di Gereja Baptis Ministry Hong Kong pada tanggal 23 sampai dengan 28 Maret 2023. Dari gereja kita yang akan ikut adalah Bapak Dedi Tampan dan Bapak Suhermanto. Kemudian yang ketiga, hari ini ada bazar PKMB dalam rangka penggalangan dana untuk ikut kegiatan nasional IBYC. Karena itu mohon jemaat boleh terus mendukung melalui membeli makanan yang disediakan dalam bazar tersebut. Untuk selanjutnya jadwal kegiatan sepekan, laporan persembahan, persepuluhan dan laporan keuangan yang lainnya, silakan boleh diperhatikan di warta gereja masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepalamu, kita pejamkan mata kita. Kita pandang wajah Yesus. Kita mengenang betapa baiknya Tuhan kita sepanjang minggu ini. Sepanjang hari Tuhan berikan anugerah untuk kita. Di tengah-tengah kesibukan, aktivitas kita, tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa hadir mendampingi dan memberikan kekuatan untuk kita. Serukan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Persiapkan dirimu. Kalau Tuhan sudah memberikan banyak berkat dan rahmat-Nya, Dia memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, pekerjaan, kesehatan. Tuhan sudah melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Tuhan terus tambahkan hikmat dalam kehidupan kita. Dan mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama bersungguh-sungguh mengucap syukur, memuji Tuhan untuk segala kebaikan. Haleluya Yesus. Kami beri kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Dengan segenap hatimu ku beri kemuliaan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. firman Tuhan berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Kami
Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan pujian kita serukan penyembahan kita. Mari angkat suaramu. Ku beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan segenap katakan sangat besar anugerah-Nya, sangat besar anugerah-Mu telah kami alami Tuhan.
katakan bahwa kami mau memuji Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau bermazmur bagi nama-Mu selama kami ada Bapa. Engkau adalah besar Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang menepati setiap janji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Sekali lagi kami nyatakan dengan deklarasi iman kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran di tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap rahmat-Mu yang tak terhingga Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin kami Bapa. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Kami boleh menerima firman. Kami boleh menerima kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lambaikan tanganmu yang siap bersukacita memuji nama Tuhan. Shalom. Mari bersukacita memuji nama Tuhan. Karunia Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu. Ada berkat sukacita nanti kehidupan kita. Tengok kiri kanan depan belakang, kasihkan tos, berikan senyuman yang termanis. Katakan haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita.
saya mau ajak Bapak Ibu ikuti saya ya. Kalau saya bilang haleluya, nanti ikuti haleluya. Kalau saya bilang puji Tuhan, gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap, kurang keras suaranya, siap? Yes, kita berikan yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Haleluya, Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita menari buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak terukur. Bersoraklah bagi Allah, hai segala bangsa. Kita menyanyikan pujian kemuliaan kita. Katakan, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, Kasih setiamu besar selamanya. hatiku Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, dan kami bersorak memuji Engkau. bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Kita menari buat Tuhan, kita bersuka buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar. Kasih setiamu besar selamanya. Come on, angkat suaramu. Hatiku, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. hatiku bersyukur, hatiku Bersyukur, amin. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu. Kasih setiamu, Katakan kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu besar. kasih setiamu besar selamanya. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Pria Baptis Indonesia untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul firman Tuhan, Cepatlah Mengampuni. Kepada PBI, saya persilakan. Dalamnya yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Ya, Dia penolong kita yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih setianya. Ibu Bapak Saudara, seperti disampaikan tadi bahwa besok hari Kamis besok, Kamis malam saya berangkat bersama rombongan Ketua Departemen PI BPN GGBI ke Gereja Baptis Ministry Hong Kong. Itu perintisan dari GGBI, dan kita bersyukur kalau Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah dapat ambil bagian dalam pelayanan mensupport utusan Injil yang ada di Hong Kong. Ada di antaranya kita, Gereja Baptis Cengkareng Indah, lalu yang kedua Rumah Sakit Baptis yang ada di Lampung, kemudian yang ketiga Gereja Baptis Karunia Tuhan yang ada di Lampung, dan Departemen PI GGBI sendiri. Jadi oleh karena besok tanggal 26 hari Minggu itu ada upacara agung gereja, maka gereja ini meminta untuk dari Indonesia, hamba-hamba Tuhan dari Indonesia ambil bagian dalam pelayanan, dan kebetulan karena gereja Cengkareng mensupport, maka saya diminta untuk dapat ambil bagian di dalam pelayanan. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara gereja yang membiayai saya, ya, PP. Ya, terima kasih sekali. Ini bentuk penginjilan. Bapak Ibu Saudara, gereja mengambil amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa ke sana, kirim uang. Kalau sekali waktu kirim pendetanya, itu tidak salah. Ya, tidak salah. Jadi ya, karena itu ya bersyukur karena gereja ini terus dipakai, walaupun ya memang kerinduan kita untuk itu. Jangan sampai kita hanya uplek itu. Jadi mikirin di dalam terus, sedangkan amanat agung itu harus pergi. Ya, kita bersyukur secara regional maupun nasional kita sudah ambil bagian, walaupun belum semua pulau. Yang secara nasional paling jauh kita punya perintisan atau cabang di Waipia yang saat ini sedang membangun gedung gereja ya di Waipia.
Seram, Pulau Seram. Kemudian yang jauh lagi di Lintong Nihuta, tetangga dekat Pak Tobing, yaitu Pak Tobing. Makanya Pak Tobing kalau ke sana wajib ikut karena penunjuk jalan dan menyiapkan ubur rampenya, gitu ya Pak. Gitu. Lalu di Jawa Tengah ada beberapa tempat, di Jakarta ada di Tangerang, di Poris, lalu ada di Bekasi, ya ada di Bekasi. Kita rindu supaya terus gereja ini ambil bagian dalam penjangkauan dunia. Ya, jangan takut kalau kita memikirkan, kita mengerjakan, ya kita mendiskusikan, membicarakan dan mengejarkan pemberitaan Injil. Jangan takut masalah uang. Amin. Kok dikit? Saudara takut? Amin. Aduh. Takut diaminkan ya. Ya karena ya. Jadi jangan takut, itu baru amin gitu. Jangan takut saudara. Iya, sudah sarapan jelas ini pasti. Ya gitu ya. Betul saudara, karena uang Tuhan yang bicara. Tuhan tidak pernah tidak memberkati ibu bapak saudara. Ya, jadi mari terus ambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Pak Dedi Tampan dan Pak Suhermanto akan menyertai saya. Takut nggak pulang mungkin mereka ya. Gitu. Jadi menyertai saya, tapi mereka biaya masing-masing ya, biaya masing-masing gitu. Jadi kecuali pendetanya memang harus dibiayai, wajib dibiayai dan dikasih uang saku, itu wajib itu. Ya. Bapak Ibu dan disub ya, jadi juga begitu. Nah baik Bapak Ibu Saudara, besok Minggu yang khotbah Bapak Yohanes Wijaya pagi 2, lalu sore, pagi 1 Ibu Natalina. Hari ini masih melanjutkan tema di bulan Maret Bapak Ibu Saudara, hidup dalam damai. Ya, hidup dalam damai. Seperti saya katakan berulang-ulang, setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga, ya setiap keluarga, setiap gereja dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup damai itu menjadi dambaan. Betul? Hidup damai itu menjadi dambaan, apalah artinya banyak harta, banyak kekayaan kalau ternyata jauh dari apa yang disebut dan dirindukan kedamaian itu. Nah, minggu pertama mengalah itu indah. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 12. Minggu lalu jadilah pembawa damai. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Pendeta Rene telah berkhotbah di pagi 2. Lalu hari ini Bapak Ibu Saudara, cepat-cepatlah mengampuni. Cepat-cepatlah mengampuni. Karena kalau tidak cepat mengampuni, saudara pasti tidak ada damai sejahtera di dalam pikiran dan hatimu. Firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Mari membaca bersama-sama satu ayat ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Mari. Saya mengundang berdiri ya. Ini bukan dalam rangka menghormati firman Tuhan. Kadang-kadang kan ada dalam rangka menghormati firman Tuhan, mari kita membaca berdiri. Padahal duduk juga menghormati. Jadi enggak. Ya, jadi mari saya mengundang berdiri untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai mengampuni, ya berbicara mengenai mengampuni adalah sesuatu yang ringan, yang mudah,
tidak berat berbicara loh ya, berbicara mengenai mengampuni, maka itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah, tetapi melakukan perbuatan untuk mengampuni, maka itulah yang seringkali kita berat di mulut. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pengampunan, berbicara untuk mengampuni, mungkin itu sangat ringan, sangat mudah, tetapi ketika sudah dalam tahap berikutnya, melakukan perbuatan untuk mengampuni, mungkin di situ mulut ini menjadi berat. Tadinya ringan, betul kan? Tadinya ringan mulut ini, ya ngomong gitu. Termasuk iman, termasuk mengasihi, termasuk mengampuni. Wah. Tetapi begitu sampai kepada tindakan perbuatan untuk mengampuni, apalagi kalau orang itu merasa tersakiti oleh orang lain. Apalagi kalau orang itu merasa tersakiti, bahkan orang itu sedang memendam kebencian, kepahitan, kemarahan yang sedang membara, kemarahan yang sedang meletup-letup, maka sulit sekali untuk dapat melakukan tindakan perbuatan untuk mengampuni. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama memberi tahu dengan tegas dan lugas, memberitahu kepada saya dan ibu bapak saudara secara tegas dan lugas. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, dikatakan selain sabar, maka kita diserukan, kita dipanggil bukan saja jemaat Kristen yang ada di kota Kolose, tetapi jemaat Kristen yang ada di Jakarta, yang ada di Cengkareng Indah, yang ada di Indonesia ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di bumi, dipanggil untuk mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mengapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Itu landasannya Ibu Bapak Saudara, itu basicnya. Mengapa saya dan saudara diminta, dipanggil untuk cepat-cepat mengampuni? Karena Tuhan sendiri telah mengampuni kita. Telah mengampuni kita. Dikatakan dalam kalimat terakhir, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, landasan mengampuni orang lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang pengampunan yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Ya. Matius pasal 18, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan untuk kita semua secara cepat. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 18 mulai ayat 23. Judul perikop ini berkata,
perumpamaan tentang pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara mengikuti lewat Alkitab masing-masing secara cermat, perhatikan itu dan saya ingin membacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Rupanya tidak punya aset, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26 Bapak Ibu Saudara. Maka sujudlah hamba itu yang menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu ayat 27 Bapak Ibu luar biasa, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu datang, diminta untuk membayar, lalu tidak bisa, maka hamba ini dijual aja beserta anggota keluarganya dan apa yang dia miliki. Maka sujudlah hamba itu yang pada akhirnya menimbulkan hati yang berbelas kasihan dari seorang raja itu. Berkata, raja itu membebaskan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Hebat kan? Luar biasa. Saya kira itu yang kita harapkan ya. Gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat berikutnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang telah dibebaskan dari hutang-hutangnya tadi, tidak perlu bayar tadi, ya. Begitu keluar dari pintu, ia bertemu dengan seorang hamba lain, teman sekerja, ya, hamba lain, sama-sama menjadi hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. Tadi berapa Bapak Ibu Saudara? 10.000 talenta. Ini 100 dinar itu perbedaannya amat sangat jauh. Ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Ya, hitung-hitungannya. Saya tidak perlu menjelaskan itu, tetapi itu rentangnya amat sangat jauh. Ya, rentangnya amat sangat jauh. Hanya sedikit ini. Hanya sedikit dia punya hutang, ya. Punya hutang. Saya ulang ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap Bapak Ibu Saudara. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Menangkap dan mencekik. Katanya, bayar utangmu. Gitu. Bayar utangmu. Luar biasa. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon-mohon kepadanya. Teman, sabarlah dahulu. Hutangku itu akan aku lunaskan. Tetapi ia menolak. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Terhadap hamba yang sudah dilunaskan hutangnya tadi, dihapuskan hutangnya tadi. Apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu Saudara? Apa Bapak Ibu Saudara? Boleh menjawab? Apa? Apa Pak? Belas kasih? Hamba tadi? Tidak ada belas kasih ya? Apalagi? Apa Bu? Tidak tahu diri? Apalagi? Kejam? Selalu lagi? Bapak Ibu Saudara setuju kalau orang itu dikatakan amat sangat jahat? Aduh, keji sekali. Enggak punya hati. Hatinya dibawa kemana dia? Ya, enggak punya hati. Baru saja dia dihapus hutang-hutangnya karena belas kasihan raja.
Tetapi begitu keluar, temannya hanya punya pinjaman, berapa tadi? 100 dinar. Langsung dicekek tuh. Coba ini. Orang kok kayak gini ya? Kok ada manusia seperti ini ya? Ada pendeta ternyata. Kan kita seringkali begitu. Kok ada orang seperti itu ya? Loh nyatanya ada. Betul gak? Nyatanya ada. Kejam sekali, jahat sekali nih hamba ini. Saudara pernah menjumpai orang yang demikian? Kalau pelaku bukan kan? Saudara pernah jumpa enggak dengan orang demikian? Orang enggak tahu diri. Ya, orang enggak tahu diri. Ya, orang enggak tahu diri. Luar biasa jahatnya orang ini. Sudah dibebaskan, sudah dihapus, tidak diperpanjang, ya tidak diperpanjang, tetapi dihapus semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika temannya hanya 100 dinar, langsung dicekik. Untung tidak lanjut. Kalau lanjut masuk pidana itu, yaitu pembunuhan berencana bukan? Saudara, ibu bapak yang saya kasih, itu yang terjadi dalam diri kita. Jika hutang dosa kita, jika hutang dosa manusia dihitung, wah luar biasa, tidak dapat dihitung. Tidak seorang pun yang dapat menghitung dosa manusia, dosa kita. Yang begitu besar. Tetapi yang luar biasa adalah kurnia. Tuhan memberi kepada kita pengampunan akan dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni akan segala dosa kita, membebaskan kita dari hukuman melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Di atas bukit Kalvari itu, Yesus tersalibkan untuk menebus segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh Dia, di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Darah Kristus Yesus tertumpah untuk menebus dosa saya dan ibu bapak saudara. Tuhan menebus segala dosa kita, memberi pengampunan kepada kita, ibu bapak saudara. Mengapa orang susah mengampuni? Kalau demikian. Mengapa orang susah? Mengapa orang Kristen susah mengampuni? Mengapa orang percaya susah mengampuni? Masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan rasa dendam, masih menyimpan kepahitan, bahkan menjadi akar pahit yang pada akhirnya menjadi bom waktu. Padahal Alkitab yang adalah firman Tuhan sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa kita telah ditebus. Kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa di dalam dan melalui darah Yesus Kristus. Mengapa kita perlu cepat-cepat mengampuni? Dari depan saya katakan,
supaya kita tidak kehilangan damai di dalam pikiran dan hati kita. Ya. Mengapa saya dan saudara harus cepat-cepat mengampuni? Ya, cepat-cepat mengampuni. Memang tidak mudah, Ibu Bapak Saudara. Tetapi harus menjadi praktek kehidupan kita. Kalau kita sedang bermasalah ataupun kita punya masalah dengan orang lain, selesaikan itu. Apalagi suami istri, belahan jiwa. Betul enggak? Suami istri, ngapain harus diam-diam? Ngapain? Rugi. Bahkan sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Gimana? Bahkan sampai berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu. Sampai aku bawa ke Pondok Rangon jauh sana. Nah, ya. Mau yang deket aja Tegalalur gitu ya. Maksudnya ke liang lahat, sampai gitu coba. Kalau dunia belum runtuh, hebat amat. Bagaimana saudara? Mengapa kita harus cepat-cepat? Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Lihat dari jauh itu maunya lewat sana, tetapi sudah minger begini karena lawannya di sana, mau ke sini. Nah coba kalau itu satu gereja gimana? Nunggu orang itu keluar dari gereja? Lalu kebaktian sama siapa? Itu kalau pagi dua. Nunggu orang itu keluar gitu, selesai. Ya pendetanya sudah ikut keluar. Mau khotbah sendiri. Satu gereja aja sering cek, cok. Ampuni istrimu, ampuni suamimu. Jelek-jelek aku ini suamimu, gitu ya. Jelek-jelek ini loh, aku ini suamimu, gitu kan. Walaupun sudah beda dari dulu, sudah putih dan keriput, gitu kan. Siapa yang sudah putih dan keriput? Pak Topik. Ampuni. Mosok dengan suami istri. Selamat ya Budi sama Yesa, temanten baru. Wah, senyumnya beda temanten baru. Mana sih Budi dan Yesa? Silahkan berdiri Bud sama Yesa. Ini temanten baru. Beri tepuk tangan Bapak Saudara. Coba buka maskermu. Iya. Ini cucunya Pak Simon ini, yang cewek. Nah, coba seumur sehidup. Senyumnya gitu terus gimana coba? Ya kan? Silakan duduk Bud. Yes. Baru minggu lalu mereka diteguhkan dalam pernikahan. Belum ada cekcok kan? Enggak usah dijawab. Loh, memang harus secepatnya. Satu ketika ada jemaat yang mestinya kan kalau pulang salaman sama pendetanya ya, betul ya? Siapa yang enggak pernah salaman sama pendetanya? Biasanya kalau saya cari itu. Jadi kalau belum sempat ke sana karena masih sibuk itu saya cari satu-satu. Aku belum salaman. Kadang-kadang bisa 2-3 kali itu. Oh sudah Pak Pendeta gitu. Saking sregep salaman. Lalu satu ketika kok enggak lewat sini ya. Padahal datang saya lihat tadi. Kenapa nih? Lalu saya bicara dengan Ibu Steve, Non, kamu salaman enggak? Enggak tuh. Lah iya, kenapa ya? Itu sudah mengganggu nih pikiran ini. Terganggu tuh saya. Kok enggak salaman? Gitu. Lalu saudara, saya berdoa terus terang dengan istri. Ini kesaksian nih saya. Karena pengen mempraktekkan cepat-cepat mengampuni. Ya, menyelesaikan. Saya berdoa sama istri, yuk kita berdoa lalu kita datang. Berdoa dan datang malam itu. Jadi kebaktian minggu siang, matahari sudah terbenam Pak Tobeng ya, karena malam tuh sudah terbenam, sudah melewati batas tuh. Ya. Tetapi masih lebih cepat gitu.
Lalu saya datang saudara, saya datang. Kok saya lihat tadi enggak salaman, ada apa? Ternyata katanya tersinggung dengan khotbahnya Pak Pendeta. Aduh, puji Tuhan. Berarti denger. Ya dah, kalau sampai tersinggung berarti kan denger kan? Jangan-jangan yang enggak pernah tersinggung ini yang enggak pernah denger nih. Enggak denger, ya denger. Karena fungsi firman itu ada 4 ya, mengajar, lalu apa? Urutannya, mengajar, menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, lalu mendidik. Jadi menyatakan kesalahan, dosa kita dinyatakan lewat khotbah, bukan pendeta ini tahu nih pasti nih, gitu. Makanya nggak mau salaman. Gitu. Sudah cepat-cepat mengampuni, apalagi serumah, apalagi segereja, segereja ya, dalam kehidupan bergereja. Mari kita cepat-cepat mengampuni karena itu mandat daripada Tuhan. Jangan biarkan dan jangan beri kesempatan iblis bekerja lebih jauh. Kalau sudah kita membiarkan iblis ini bekerja lebih jauh, kita sulit mengampuni orang lain. Entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu mantu kita, entah itu orang tua kita, mertua kita, entah itu pendeta kita, entah siapapun, itu hanya akan merusak kehidupan kita. Ada banyak orang memberi kesempatan kepada iblis sementara dia menyimpan sakit hati. Udah ngotak-ngatik strategi, bagaimana bisa menghabisi dia, bagaimana bisa, gitu kan? Fatal saudara. Jadi harus segera dihentikan itu. Dengan cara apa? Cepat-cepat mengampuni. Ya cepat-cepat mengampuni. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, jauh lebih dihargai Tuhan hati yang bersih daripada mempersembahkan persembahan yang berlipat-lipat, tetapi hatinya sedang bermasalah. Hatinya sedang menyimpan dendam, hatinya sedang ada akar pahit. Selesaikan dulu kata firman Tuhan. Ya, selesaikan dulu. Jadi tidak ada artinya itu persembahan kita sampai segepok gitu kan. 2000-an semua maksudnya. Segepok gitu ya. Tapi sekarang nggak ada kan 2000-an kan? Nggak ada sekarang. Sekarang 50-an ribuan di atas gitu ya. Dan sekarang tidak ada yang seperti dulu dikumel-kumel sudah tipis gitu, tekuk-tekuk gitu. Ada nggak ya yang nggak salah, takut dompet saya nggak ada isinya, jadi nggak jadi buka. Udah kan kata firman Tuhan gini pendeta, ketika tangan kanan memberi jangan sampai tangan kiri tahu. Makanya uangnya 2000 itu dilipat, sudah dilipat, remes gitu. Sampai pendeta keuangan itu nyetelika lagi, dilus-lus ini, ngelus-lus gitu ya. Sekarang nggak ada sih. Ya masih ada. Tapi maksud saya nilai hati yang bersih tidak menyimpan dendam jauh lebih berharga daripada apa? Persembahan yang segepok tadi. Itu kata firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita mengampuni. Betapa pentingnya suami istri saling mengampuni. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengerikan. Kalau sampai Bapa di surga tidak mengampuni kita,
Dia sudah mempersembahkan dirinya, di dalam diri Yesus mati, disalibkan, darahnya tertumpah. Tetapi orang Kristen, orang percaya, tidak ada progres kehidupan barunya. Masih saja pendendam. Jangan sampai kita tidak mendapat pengampunan dari Bapa di surga. Karena kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pasti dengan mudah mengampuni. Pasti. Mengapa? Karena ada perintah Tuhan, ada roh Tuhan yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita dapat mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain. Ya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara. Kalau main perasaan, wah, nggak selesai-selesai. Malah tambah numpuk. Bisa-bisa itu mati muda. Karena banyak sakit hati. Ya, banyak sakit hati. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu kata firman Tuhan. Jadi saya ingin mengajak kita semua jangan sampai kita kehilangan damai di dalam pikiran dan hati kita. Gara-gara kita menyimpan akar pahit dalam kehidupan kita. Gara-gara kita susah mengampuni orang lain. Ya, kehilangan damai sejahtera. Jangan biarkan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup damai dengan semua orang. Ya, kalau ada salah-salahnya segera ampuni. Ya, segera maafkan. Ya, jangan diingat-ingat terus gitu. Jangan. Ambil ingat yang positif-positif, yang baik-baik orang itu. Oh Pak, Pendeta Stefanus itu apa ya? Susah sih menemukan yang baik. Ya, ingat yang baik saja. Ya, ingat yang baik saja. Ya, gitu. Ingat yang baik saja. Supaya pada akhirnya saudara menikmati hidup dalam damai. Adakah sakit hati di dalam hatimu? Adakah kepahitan, kemarahan yang sedang membara? Tidak tahu dengan siapa. Yang tahu adalah saudara sendiri dan Tuhan. Sedang berkecamuk dalam pikiran dan hatimu. Jangan, sekali lagi firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk lebih ngobok-ngobok hati dan pikiranmu. Merusak hati dan pikiranmu. Melainkan segeralah ambil tindakan. Cepat-cepatlah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin. Mari tunduk kepala. Firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus cepat-cepat mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menghapus segala dosa kita melalui karya Yesus di Kalvari, di Bukit Golgota. Dia disalibkan, darahnya tertumpah, supaya kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan atas segala dosa kita. Karena itu cepat-cepatlah mengampuni orang lain. Jangan simpan dendammu, jangan simpan rasa sakit hatimu. Jangan biarkan kepahitan itu menjadi akar, mengakar di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Jangan biarkan kemarahan itu semakin membara. Pangkas segera, ambil tindakan untuk mengampuni orang yang membuat saudara sakit hati, yang membuat saudara menyimpan dendam, yang membuat saudara ada akar pahit, marah. Ambil tindakan segera mengampuni mereka.
Siapapun orang itu. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu, teman di kantor, teman di kampus, sekolah, tetangga, teman di gereja. Segera ambil tindakan. Jangan beri kesempatan iblis bekerja lebih jauh, lebih dalam, menghancurkan hubungan saudara dengan sesama. Karena saudara bertahan untuk tidak mau mengampuni. Ingat, Yesus sudah mengampuni kita. Renungkan firman Tuhan ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan nyanyian responsif ini, supaya ini menjadi tekad dan komitmen kita untuk mengampuni lebih sungguh. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan sungguh, dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pengajaran firman-Mu untuk kami hari ini, supaya kami cepat melepaskan pengampunan untuk sesama kami, siapapun mereka yang bersalah kepada kami. Supaya kami tidak membiarkan dan memberi kesempatan iblis bekerja lebih jauh. Oleh karena kami tidak segera mengambil tindakan perbuatan untuk mengampuni sesama kami. Sekali lagi kami berterima kasih, kami bersyukur kepada firman Tuhan yang mengajar kepada kami, mengingatkan kami untuk kami cepat-cepat mengampuni. Karena Engkau Tuhan telah mengampuni kami, rela mati disalibkan, darah-Mu tertumpah untuk mengampuni kami. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar yang baik,
tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh terus membentuk kita, khususnya supaya kita segera mengampuni pada orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih dan karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami sebagai tanda syukur, ucapan penghormatan kami kepada Engkau Tuhan. Kami memohon Tuhan agar Engkau memberkati setiap pemberian kami, dan jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu di gereja ini, dan tentunya untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Berilah kami hati yang rela dan dengan sukacita untuk terus memberikan persembahan yang terbaik, karena kami tahu Tuhan segala yang kami miliki berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, inilah wujud kesetiaan kami kepada Engkau Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian hitunglah berkat-Mu akan mengiringi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah sehari-hari
Puji nama Tuhan, bersuka cita hari ini ada saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, dimohon untuk berdiri. Minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama. Yang pertama, Ibu Linda Kartika Dewi. Baik Ibu. Kemudian Ibu Angelina Salsabila. Ibu lagi, maaf salah. Masih anak-anak, maaf ya. Kemudian Bapak Phang Ket Fung. Oh, puji nama Tuhan. Dan anak Risna Karissa Putri ya. Oh, sekeluarga ya. Boleh berdiri Bapak Ibu sekeluarga? Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Selamat datang. Dan jika belum memiliki gereja lokal, kami rindu untuk boleh setia berbakti di gereja kita. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan membacakan teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini dan berulang tahun pernikahan minggu ini. Yang saya sebutkan namanya boleh maju ke depan. Yang pertama ada Bapak Zakeus Kurniahu tanggal 20 Maret. Kemudian Saudari Ivani Margareta tanggal 21 Maret. Lalu Bapak Martinus Joko Santoso pada tanggal 22 Maret. Kemudian Bapak Yongki Ong tanggal 23 Maret. Kemudian Ibu Resti Dia Retno Kristanti tanggal 23 Maret. Ibu Maria Lestari tanggal 24 Maret. Dan Ibu Marceli tanggal 24 Maret. Kemudian yang berulang tahun pernikahan minggu ini, Bapak dan Ibu Torang Siagian tanggal 20 Maret yang ke-15. Dan Bapak dan Ibu Hendrik Oktopuji tanggal 21 Maret yang ke-8. Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya boleh maju ke depan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, bahagia terus ya. Oh, yang ada juga yang di Zoom Bapak Ibu. Dan ada juga yang mungkin sudah pagi satu ya, pendeta ya, selamat ulang tahun. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan ucapan kita nyanyikan pujian selamat ulang tahun kami ucapkan padamu.
Demikian juga dari pihak kontraktor ada diskusi yang baik, ada pembicaraan yang baik, sampai pada akhirnya semua berada di dalam pertolongan bahkan rencana Tuhan terlalu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk seluruh dan jemaat Tuhan, siapapun mereka, bersama-sama beribadah, baik di ruang gedung gereja maupun di ruang Zoom. Tuhan, hamba mohonkan berkat, damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Tuhan tolong ada di dalam kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan menyertai anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, anak-anak yang sedang mencari pekerjaan siapapun. Kami mendoakan supaya tangan Tuhan Yesus Kristus yang bekerja, menolongnya. Kalau ada pergumulan-pergumulan, ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan baik secara pribadi maupun keluarga, hamba mendoakan Tuhan, belas kasihan-Mu dinyatakan dan Engkau memberkati apa yang didoakan, apa yang dirindukan. Saudara-saudara kami yang sedang tengadah untuk memohon belas kasihan-Mu juga untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit mereka, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Rara, berdoa untuk Pak Indro, berdoa untuk Ibu Asien, berdoa untuk Bapak Ko Ahui, Ibu Lim Cunio, Ibu Tio Kimoi, Ibu Endang, dan teman-teman kami yang lain yang terus tengadah dengan iman dan pengharapan kepada Engkau. Tuhan, Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu, mujizat-Mu. Engkau memberi kesembuhan kepada mereka secara ajaib. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, itu kerinduan kami. Kami menyerahkan doa-doa permohonan kami, ucapan syukur kami, karena hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus kami tengadah. Kami berharap kami mendapatkan jawaban doa kami ya Tuhan. Ibu bapak saudara anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita bersama pada hari ini. Pulanglah, jalani hari-hari yang merupakan pemberian daripada Tuhan dengan tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Dia terus, akui Dia di dalam setiap lakumu, dan Tuhan akan memberkati, menyertai, membuat jalanmu lurus dan berhasil. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan yang sempurna datang daripada Roh Kudus, memberkati secara limpah, menyertai ibu bapak saudara dan anak-anak hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia damai sejahtera Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tes.